Hanya memang belum ada yang bisa mengelola secara baik sehingga nanti UKM itu akan masuk inkubator bisnis dulu. Dari mulai proses produksinya. Sekarang kita menggunakan aplikasi digital kan. Jadi kita akan lebih mudah karena anggota tidak perlu datang ke koperasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke podcast kita semua Ngabandungan. Hari ini kita hadir di tengah-tengah di Youth Center di Pasar Sae di daerah Sukasari. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana pemberdayaan UMKM khususnya adalah di pemuda dan juga ibu-ibu yang kemudian kemarin baru saja launching, yaitu adalah Koperasi Jasa Sukasari Wirakarya Juara. Bersama kita semua ada Kang Heri untuk kemudian berbagi tentang bagaimana pemberdayaan UMKM khususnya di Sukasari. Kang Heri, gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah gitu. Kang, bisa diceritakan kepada seluruh podcast Ngabandungan untuk kemudian bagaimana nih asal mula terkait dengan bagaimana akan mendirikan dari koperasi jasa yang ada? Iya. Jadi memang awalnya saya baru masuk 3 bulan yang lalu, sekitar bulan September. Bulan September itu ada pendampingan UKM di Sukasari dan kebetulan memang saya membantu pendampingan untuk proses produk halal. Lalu untuk dari Bandung Youth Entrepreneur juga memang saya diminta untuk membantu para UKM untuk mendampingi UKM yang ada di Kecamatan Sukasari. Nah, saya melihat kondisi di mana justru Sukasari itu sebetulnya punya potensi yang besar kan. UKM-nya banyak dan berpotensi semua. Hanya memang belum ada yang bisa mengelola secara baik sehingga belum ada potensi seperti UKM Center gitu. Akhirnya saya coba himpun teman-teman dari UKM, lalu penggerak-penggerak ekonomi yang ada yang lain termasuk dari instansi kan gitu ya. Akhirnya muncul ide untuk membentuk koperasi. Tujuannya adalah memang untuk membangun kembali UKM Center yang ada di Sukasari. Saat ini kan belum ada tuh tempat-tempat khusus untuk sentra UKM gitu. Sebenarnya goalnya ke situ sih awalnya. Ya, jadi untuk ada sentra UMKM karena Sukasari ini adalah tempat yang strategis Kang ya. Strategis. Sebagai tempat lalu lalang buat ke Lembang dan lainnya, cuman hanya tempat untuk dilewati dan tempat macet saja gitu. Macet saja. Ya, Kang gitu. Kang, kira-kira program apa nih Kang yang bisa ditawarkan kepada seluruh pelaku UMKM khususnya di Bandung terkait dengan bagaimana dari koperasi yang akan bentuk ini? Ya, jadi program utamanya sebetulnya pendampingan UKM sebelum nanti masuk ke UKM Center itu, nanti UKM itu akan masuk inkubator bisnis dulu. Dari mulai proses produksinya, packagingnya, kemasan, branding, sampai nanti perizinan. Jadi kita akan bantu dulu para pelaku usaha semua, nanti baru masuk ke UKM Center. Produk-produknya akan kita bantu pasarkan, akan kita bantu dijual secara digital. Jadi kita ada namanya teras digital juga kan. Teras digital. Jadi supaya nanti pelaku usaha itu sebenarnya fokusnya produksi saja. Karena nanti untuk pemasaran digitalnya biar kita yang bantu di sini di UKM Center ini kan. Gitu. Itu yang pertama. Nah kedua memang kita ada banyak pengembangan usaha yang akan dikembangkan untuk bersama. Salah satunya memang nanti di sini di Pasar Sae ini akan kita jadikan pusat ekonomi kreatif di Kecamatan Sukasari, di mana memang semua UKM nanti akan beraktivitas di sini kan. Luar biasa teman-teman semua. Jadi memang apa yang direncanakan dan juga apa yang kemudian dilakukan oleh Kang Heri sekarang adalah bagaimana untuk menyiapkan inkubator bagi UMKM. Karena banyak di antara kita UMKM produknya sangat sangat kemudian juga luar biasa. Betul. Tapi dalam hal packaging, dalam hal kemudian juga dalam bentuk kemudian pemasaran masih kurang Kang ya. Sehingga hanya diakses di sekitar dari tempat produksi saja gitu. Ada lagi Kang kira-kira Kang buat terkait dengan koperasi ini yang untuk kemudian juga cara untuk bisa mendaftarkannya bagaimana Kang? Ya, jadi memang untuk koperasi kita itu sekarang kita menggunakan aplikasi digital kan. Jadi kita akan lebih mudah karena anggota tidak perlu datang ke koperasi. Jadi semuanya udah serba digital. Termasuk untuk pembelanjaan antar anggota juga udah menggunakan aplikasi. Jadi nanti bisa melakukan pembelanjaan langsung di aplikasi koperasi ya. Jadi nanti cukup nanti masuk ke website kita di kopjaswara.id saja. Kopjaswara.id terus kan? Ya itu nanti ngisi form aja langsung daftar, nanti terafiliasi langsung dengan aplikasinya. Ya, gitu. Jadi sudah memakai sistem digital. Jadi situ sudah membangun ekosistem dari Kopjar Suara ya. Kopjaswara ID. Kopjaswara ID di sana kemudian ada berbagai
fasilitas Kang ya gitu. Salah satunya ada bayar listrik, kemudian juga list-list produk dari UMKM dan lain-lainnya Kang ya gitu. Luar biasa. Kang, kira-kira ada motivasi dan juga inspirasi yang kemudian disampaikan bagi para pelaku UMKM di Kota Bandung nih untuk terus kemudian berjuang dan untuk kemudian bagaimana meningkatkan omset dari bisnisnya Kang? Iya. Jadi memang Bandung itu kota yang unik, kota yang kreatif, sehingga memang produk-produknya juga harus menonjolkan kreativitas. Sehingga memang silakan Bapak Ibu yang bergerak di bidang UKM, kita sama-sama bangun ekosistem ekonomi kita supaya makin kreatif, makin bagus melalui sistem inkubasi yang memang baik untuk UKM. Mungkin itu Kang. Siap gitu. Kita hari ini belajar banyak dari Kang Heri tentang bagaimana membangun sebuah komunitas, khususnya adalah usaha menengah kecil, yang itu kemudian dimulai dari tingkat kecamatan bahkan kelurahan. Karena dari sana muncul produk-produk yang memang punya keelokan lokalnya masing-masing gitu. Semoga dari kemudian podcast ini bagi para pemirsa yang kemudian berminat untuk bergabung untuk di Koperasi Jasa, bisa bergabung, bisa meng-follow IG-nya apa Kang? Kopjaswara.id. Kopjaswara.id. Di sana banyak informasi dan juga ada nomor kontak. Silakan itu menjadi informasi kita semua. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat Kota Bandung dan kita bangun ekonomi kita dengan memberdayakan ekonomi khususnya dari UMKM. UMKM juara, Bandung juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.